Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayah, bunda, dan ananda semuanya, SD Muhammadiyah Program Khusus Mayat yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa dalam program Ilmu Ramadan tahun 2026. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita di akhirat dapat syafaat dari beliau. Amin. Ayah, bunda semuanya, dan ananda SD Muhammadiyah Program Khusus Mayat, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit hal tentang doa. Doa merupakan salah satu ibadah yang dimana ibadah yang sangat fleksibel, karena doa dapat kita lakukan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, entah itu waktu luang, entah itu waktu sempit, entah itu nanti di sekolah, entah itu nanti di rumah, entah itu nanti saat kita mau tidur, entah itu nanti saat kita berbaring mau duduk. Jadi doa adalah ibadah yang sangat fleksibel, yang disukai, sangat disukai oleh Allah. Ayah, bunda semuanya, dan ananda SD Muhammadiyah Program Khusus Mayat, dalam berdoa tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayah, bunda, dan ananda semuanya, dalam berdoa tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Entah itu dari tata caranya, entah itu dari teknik berdoanya, dan entah itu dari hati kita, apakah hati kita ini berdoa itu dengan ikhlas maupun tidak. Sebenarnya teknik berdoa sudah diajarkan Allah secara tidak langsung dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini nanti kita pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana teknik berdoa yang benar dan baik menurut Quran surat Al-Fatihah, yang sudah diajarkan Allah secara langsung kepada kita semuanya melalui surat Al-Fatihah tersebut. Tentu saja surat Al-Fatihah adalah surat yang selalu kita baca minimal 17 kali dalam satu hari, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib kita baca saat kita melaksanakan sholat wajib. Tentu saja surat Al-Fatihah ini adalah memiliki banyak sekali faidah selain mengajarkan kita teknik berdoa. Doa merupakan sebuah pengharapan, jadi kita maksimalkan dalam berdoa, kita ikhlaskan semuanya, hati kita, jiwa kita, dan pengharapan kita. Kita yakini bahwasanya pengharapan kita atau doa kita akan diijabah oleh Allah, karena Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, yang artinya, berdoalah untukku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Quran surat Ghafir ayat 60. Jadi sudah jelas, jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Akan tetapi entah kapan Allah mengabulkannya, itu masih menjadi rahasia Allah itu sendiri. Kita kembali kepada Quran surat Al-Fatihah. Quran surat Al-Fatihah ada 7 ayat yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jelas di ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini bahwasanya dalam surat Al-Fatihah mengajarkan kita disuruh untuk mengagungkan nama Allah, terus kemudian menyanjung-nyanjung nama Allah, terus kemudian kita disuruh untuk memuji-muji Allah terlebih dahulu, bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu
Tuhannya seluruh alam. Allah itu pemilik hari pembalasan. Jadi jelas bahwasanya dalam surat Al-Fatihah ayat pertama sampai keempat berisi pujian seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat kelima, ayah bunda dan ananda semuanya, bahwasanya ayat kelima berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Setelah kita memuji Allah, setelah kita mengagung-agungkan nama Allah, kemudian kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat kelima ini tadi ya bunda ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jelas, kita merendahkan diri kepada Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah, bahwasanya Allah tempat kembali. Tidak ada tempat lain selain Allah untuk kembali. Baru ayah bunda di ayat ke-6 dan ke-7 kita baru meminta, kita diajarkan setelah memuji, kita diajarkan merendah diri, baru kita meminta. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ayah bunda semuanya, teknik berdoa berdasarkan Quran surat Al-Fatihah yang pertama adalah kita disarankan atau kita bisa diwajibkan ya, kita diwajibkan untuk memuji-muji Allah terlebih dahulu, mengagung-agungkan Allah terlebih dahulu. Teknik yang pertama sesuai dengan ayat pertama sampai dengan keempat. Kemudian teknik yang kedua adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah terlebih dahulu. Kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui bahwasanya Allah tempat kembali. Intinya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Terus kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah baru kita mengucapkan, baru kita memohonkan permohonan kita atau doa kita. Itu ayah bunda dan ananda semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar sedikit teknik berdoa berdasarkan Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama saya ulangi, kita diwajibkan atau disarankan untuk memuji-muji Allah, mengagungkan nama Allah, kemudian kita merendahkan diri kepada Allah atau di hadapan Allah, baru yang terakhir kita mengucapkan doa kita atau keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayah bunda semuanya dan ananda semuanya yang bisa Pak Adi sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga puasa kali ini dapat balasan dari Allah yang luar biasa banyak, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.